Jamaah sebelum dilanjutkan kajian termasuk ketika kita berjumpa dengan saudara kita mengucapkan salam kepada dia, dan termasuk sunnah kita berjabatan dengan orang yang kita berjumpa dengan. Bagaimana jabatan tangan itu menghubungi itu. Maka sebelum kita mulai anak dari sholat, mungkin tempatnya berganti. Coba tentu kenalan dulu dengan yang di kanan dan di kiri. Tanya nama, asal, dan profesi. Nah, udah, mama. Jadi yang menyebabkan kita istiqomah salah satunya dari sunnah ini, karena kita punya kawan-kawan banyak yang mengingatkan tatkala kita lupa, yang membenarkan tatkala kita salah, yang menolong tatkala kita sedang hidup. Baik, kita lanjutkan istiqomah di atas sunnah. Tadi kita sebutkan hadis yang pertama berkaitan dengan kondisi yang tidak stabil dalam kehidupan manusia, dalam sosial, politik. Kemudian di hadis yang kedua, Nabi SAW menyuruh kita bersegera beramal menggunakan 6 perkara. Yang di situ juga dibahas tentang kondisi sosial, kemasyarakatan, kondisi politik, kondisi pemerintahan. Kemudian tadi kita sebutkan berapa? Tuh, 5. Antum sebut kemudian, nah, pemerintah yang bodoh, nah, pengawal-pengawal yang banyak di pemerintah tersebut, pemutusan silaturahmi, hukum diperjualbelikan, peremehan terhadap darah. Baik, kasih dia. Apa kalau saya sampai di depan? Yang keenam, ini masalah agama. Kondisi keagamaan yang berubah. Ketika Anda membaca ini benar-benar anak bertanda-tanda mengatakan ya Allah, masa tidak? Apa kata Nabi alaihi wasallam? Wa nasmun yattakhiduna al-Qur'an mazamira yuqaddimuna ar-rajul laysa bi afqahihim wa la a'lamihim ma yuqaddimuna illa liwajhih. Munculnya pemuda yang menjadikan Al-Quran ya sebagai bahan nyanyian. Suara bagus, indah, anak muda. Dia disuruh jadi imam, dia disuruh membaca Al-Quran bukan karena dia yang paling alim, bukan karena dia yang paling faqih, yang paling ngerti dengan urusan agama. Dia disuruh maju hanya untuk lihat dia, hanya sekedar untuk akan melambungkan irama-irama yang indah saja buat mereka. Hanya untuk dan seperti itu sudah terjadi. Orang baca Quran dengan suara-suara yang indah. Memang kita dianjurkan menghiasi Al-Quran dengan suara yang diperintah. Tapi dari masa tetap yang seharusnya menjadi imam, seharusnya ditaruh di depan membaca Al-Quran. Tapi sekarang
Akhirnya bilang itu kondisi zaman real sekarang. Dan ada satu kondisi lagi. Ini benar-benar kondisi keagamaan. Kalau tadi bercampur kondisi sosial, kemasyarakatan, politik, dan keagamaan. Ada pun bicara tentang agama. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iftaraqatul Yahud ala 71 firqah, wa iftaraqatin Nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah, kulluha fi nar illa wahid." Yahudi berpecah belah mereka. Dan kita melihat mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani juga berpecah belah. Kita lihat bagaimana gereja-gereja itu macam-macamnya. Ada gereja Aksen, ada gereja Jawi Wetan, ada macam-macam gereja dan mereka saling bersaing. Dan Nabi sudah menyatakan dalam ayat surat Nasr berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umat ini dan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Ingat ucapan semuanya di neraka jangan tolong dipahami. Bukan mereka kafir. Kalau mereka kafir bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kelompok-kelompok, sektor-sektor yang menyimpang dari Islam, yang keluar dari Islam dengan keyakinan mereka, itu bukan umatnya Nabi SAW. Walaupun mereka berafiliasi kepada Islam, tapi 73 golongan ini semuanya umatnya Nabi SAW. Tapi semua diancam neraka. Kecuali satu. Ingat itu diancam untuk masuk neraka. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni mereka. Mereka masih masuk Islam. Mereka masih ada harapan untuk masuk surga ini. Kecuali satu yang tidak diancam masuk neraka, yang dia masuk surga. Siapa yang satu itu? Maka ada mithli ma'ana alaihi ashabi. Mereka yang menjalankan Islam seperti yang aku jalankan bersama sahabat. Itulah yang dikenal sunnah. Jadi kalau bicara istiqomah di atas sunnah, sejati istiqomah di atas agama Islam. Al-Islam wa sunnah Islam. Karena satu-satunya yang benar itu yang mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Ayat begini bilang, bagaimana kita mengikat banyaknya perbedaan, banyaknya segel, banyaknya kekacauan, banyaknya ketidakseimbangan dalam hidup ini. Yang kadang-kadang sebagian orang sudah tidak peduli lagi dengan halal. Kemarin pada panjang ada pertanyaan. Pertanyaan itu mengatakan, Ustaz, apa hukumnya ASN mendapatkan hadiah dari vendor? Apa hukumnya? Tapi setelah pekerjaan selesai, anak tidak jauh. Di situ ada video wali kota. Anak kasih dia video wali kota. Tak perlu ditanyakan. Orang tahu tak boleh. Hati kita mengatakan tak boleh. Dan hukum di pemerintahan juga tak boleh. Tapi kalau sudah menjadi sistem, orang sudah bingung. Apa sikap kita Ustaz? Kata Allah Azza wa Jalla tentang sikap muslim dalam menghadapi hal-hal yang tidak seimbang dari agama, yang tidak sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh Allah. Di surat Hud ayat 112 Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirta wa man taba."
Dua istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Jangan ikut angin. Ya kondisinya berubah sekarang. Masa yang tidak seperti dulu. Ya betul. Nabi sudah menyampaikan alaihi salatu wassalam. Kondisinya berubah, pemerintahnya berubah, kondisi ekonomi juga berubah. Iya, udah dikasih tahu sama Nabi. Sikapnya tetap satu. Fastaqim kama umirt. Wa man tabi'ak. Udah buat istiqomah sesuai dengan yang diperintahkan kepada. Ada perintah, Al-Quran sudah turun dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan semuanya. Dan Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Aku lengkapkan. Tuhan, nikmat yang kau berikan. Dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Maka apa yang ajaran Islam di masa itu, maka itu ajaran Islam. Yang bukan ajaran Islam sampai kapan? Yang bukan ajaran Islam. Walau kau jangan berlebih-lebihan. Maka dalam beragama jamaah yang namanya istiqomah itu, dia sudah beragama biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Gak usah ditambahi, gak usah dikurangi, gak usah dirubah, gak usah diganti. Terus dia tidak kayak itu dan itu disebut sunnah. Bagaimana Nabi alaihi wasallam menjalankan agama ini? Dulu Nabi itu tidak hidup bersama orang-orang kafir. Nabi tidak hidup dengan orang-orang Nasrani. Kita tidak bisa hidup dengan orang-orang Muslim. Ada banyak agama negara kita sama. Nabi alaihi wasallam hidup di kota Madinah bersama siapa? Bersama Yahudi. Tinggal satu kota. Terikat dengan satu perjanjian. Iya, terikat dengan satu perjanjian. Mereka dikasih kebebasan menjalankan agama mereka. Iya, mereka dikasih kebebasan menjalankan agama mereka selama mereka tidak memerangi. Damai, toleransi. Jadi kalau mau bicara tentang urusan agama, ada kitab namanya Al-Quran. Kalau mau bicara tentang urusan agama, ada tuntunannya. Apa namanya? Sunnah Rasul SAW. Kalau bicara tentang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah, ada sudah disediakan siapa? Para sahabat Nabi. Quran itu nggak turun di gunung, kemudian semua orang bisa menafsirkan semau dia. Tidak, turun di hati Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh beliau, dipraktekkan bersama para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, oleh tabi'in. Subhanallah, tidak perlu repot dalam mereka. Namun akhirnya istiqomah itu berat. Di masa Nabi SAW datang seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdillah Abu Amr. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakan kepada aku, ajarkan kepada aku sebuah ungkapan yang aku gak perlu tanya lagi sama orang-orang, cuma sama kau cukup. Kata Nabi alaihi wasallam, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian kau istiqomah di atas keimanan. Udah gak usah ke kanan, gak usah ke kiri. Ya, nggak gaul kalau itu saja. Alhamdulillah. Jangan mempermainkan urusan agama.
Negara ini akan kita tinggal. Ya. Kita semua tahu bagaimana pahlawan-pahlawan ini kemana mereka mati. Kemudian setelah mati apa yang terjadi sama mereka akan ditanya mereka. Tidak ditanya dari mana, apa jabatanmu, akan ditanya man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk, akan ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu yang engkau sembah, siapa, apa agamamu, siapa nabi. Maka bicara urusan agama ini udah lurus saja udah. Tapi kemudian ada banyak godaan iya. Dan hal-hal yang kita sebutkan sebagai muqaddimah, kita akan menghadapi banyak perkara yang kita jadi bingung. Makanya umat Islam berpecah belah dari 73 golongan dia. Yang mana yang benar? Ustaz, semua kelompok mengaku benar. Ya udah sesuai dengan Nabi SAW. Tadi tak usah ditambahin, tak usah dikurangi. Suatu hari Jabir bin Abdullah cerita, kami sedang bersama Nabi SAW. Tahu-tahu kayaknya belum di tangan. Nabi SAW buat garis teman. Garis terus. Kemudian di kanan kirinya beliau bikin garis-garis lagi. Kanan kiri bikin garis. Kemudian beliau meletakkan tangan di garis yang lurus itu, yang ditekankan. Beliau mengatakan, hada sabilullah. Ini nih jalannya Allah. Lalu beliau membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 193, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah mengatakan ini jalan yang lurus, ikuti jalan ini. Jangan ikuti orang-orang yang di kanan dan di kiri kamu. Ikuti. Tapi kalau kalian tidak mau mengikuti dan keluar dari jalan yang lurus, itu kalian akan tersesat, akan jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang final dalam beragama kita diperintahkan untuk menempati sasaran. Jadi dalam beragama kalau bisa seperti orang memanah. Orang memanah itu berusaha untuk nanam panah itu di tengah. Pas. Yang tengah itu warna merah. Iya. Habis merah kuning. Habis kuning biru, hijau. Ya, terserah. Tapi yang jelas kita itu disuruh kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sadidu, tepati sasaran. Dalam beragama itu kita harus menepati sasaran, nggak asal-asalan beragama. Waqali, kalau tak bisa tepat sasaran, ya kita tepat sasaran. Ada lihat ada orang-orang yang beragama, dia sudah mengikuti sunnah, tapi masih ada yang bisa karena belum bisa tinggalin ini bisa lepas. Usahakan untuk menepati sasaran dalam beragama. Kalau enggak, yang mendekat, jangan menjauh. Karena sebagian kita mengatakan, ya Allah ternyata berat mengamalkan sunnah, anak kayak membuat. Dulu anak sebelum belajar agama, Ustaz, hidup anak nyaman, Ustaz. Sejak kenal agama, ya Allah, ini haram, itu haram. Akhirnya berkira yang haram itu sedikit, tapi jadi masalah yang haram itu disukai oleh manusia. Akhirnya berkira sebelum Nabi SAW meninggal ini, beliau pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, yang nasihat itu membuat para sahabat meneteskan air mata dan hati mereka bergetar.
Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mawqidatu muwaddin. Fa'ausi, ya Rasulullah, yang kau sampaikan ini sepertinya mauqidah, wasiat, nasihat yang diberikan oleh orang yang mau berpisah. Kasih kami megahnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, usikum bi taqwa. Yang pertama, pegang hidup kalian dalam melanjutkan kehidupan ini, bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya melaksanakan perintah, menjauhi larangan, istiqomah. Baik. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Taat dan dengarkan, patuh dan taat kepada pemimpin kalian walaupun budak hitam yang dipilih. Tadi ketika Anda baca di hadis Anas bin Malik, kenapa Anas bin Malik menyuruh para tabi'in untuk sabar menghadapi pemimpin yang korup? Bukan berontak, sabar. Karena ada pesan Nabi SAW. Walaupun pemimpinnya budak hitam, jelek hati, wajahnya tak pantas pemimpin. Tapi lihat, kemudian beliau memberi penjelasan. Innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Bukan sedikit, banyak. Bagaimana di zaman Umar bin Khattab, Umar dibunuh. Di zaman Utsman dibunuh. Di zaman Ali dibunuh. Kalau yang membunuh Umar bin Khattab itu orang kafir, Majusi. Dan yang membunuh Utsman, Muslim. Yang membunuh Ali, Muslim. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu hafal Al-Quran, guru ngaji, yang ibadahnya begitu kecuali Ali itu. Maksudnya, barang siapa hidup setelah aku mati akan melihat banyaknya perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Solusinya ketika mendapat banyak perselisihan, jangan ikut kelompok A, jangan ikut kelompok B, jangan ikut kelompok C. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk semangat. Sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, kalian pegang itu sunnah. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, barang cuma dipegang, tapi gigit dengan gigi belakang kalian. Atau pernah melihat tali tambang memang? Kira-kira kalau tali tambang kalau aku gigit gimana? Bisa rontok, apa? Yang penting sunnah itu tidak lepas. Ini menunjukkan bagaimana berpegang. Bukan cuma pakai tangan. Kalau pakai tangan sakit lepas. Tapi kalau pakai gigi, ya aku akan mempertahankan. Kalau tidak rontok ini, dia akan mempertahankan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa innahu la bid'atun dhalalah. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Hati-hati. Semua kita dalam urusan agama kata Nabi alaihi salatu wasallam, dhalalah, sesat. Maka ketika antum bingung, kata Ustaz Fulan boleh, kata Ustaz Fulan tidak boleh, macam-macam Ustaz dalam urusan PKP. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi semua ini. Bagaimana Abu Bakar menghadapi ini. Bagaimana Umar, bagaimana Utsman, bagaimana Ali. Karena muncul lagi orang yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Terus kenapa Al-Quran itu?
alaihissalam diutus dan menjadi penuntun para nabi. Kenapa? Sedangkan kita membaca dalam Al-Quran, Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diterima di sisi umat Islam. Awalnya nafsu Muhammad bin Biyadi, kata Nabi SAW, demi yang jiwa Muhammad di tangan. Ma'zan adi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma lam yu'min billahi wa yusriku bihi. Tidak ada orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar tentang aku dan apa yang aku diutus dengan Islam ini, dengan Al-Quran. Kemudian dia beriman bila cara menasabna, mereka dia dibungkuk lagi. Kita disuruh toleransi Nabi sunnah, termasuk sunnah menjadi toleransi. Bahkan berbagai kepada tetangga kita, antum masak, masak rendang. Orang pada masih suka rendang. Anak itu udah bosan apa makan. Dan antum potong kerbau, lalu bertetangga. Dan tetangga anak Nasrani Ustaz, kasih yang pertama kasih pada Nasrani. Ini toleransi dan ini termasuk sunnah dan perlu kita amalkan dalam berbuat baik kepada tetangga walaupun non muslim. Sekarang kita kalau mengamalkan ini sunnah berbuat baik kepada tetangga. Kalau dia punya tetangga 5, maka yang dia kasih yang dia kenal. Ini sudah 1, 2, 3 bersama mereka tak sholat bersama. Tidak jelas kasih itu. Yahudi kasih. Ini masih muslim. Melihat saudaranya, dia mungkin masih merokok, masih berbuat dosa, dilihat seperti ini. Tidak salah, tidak juga. Kayaknya mau masuk neraka orang itu. Allah bercanda-canda. Dan sunnah itu bukan hanya penampilannya yang sunnah. Dia itu kadang-kadang sibuk dengan penampilan. Akhwat kalau melihat akhwat lainnya mungkin tidak pakai warna hitam langsung lihat tidak sesuai dengan sunnah. Emangnya harus pakai warna hitam? Yang punya jenggot, antum gimana? Orang punya jenggot, beli ada obatnya jenggot. Gak ada perintah untuk menumbuhkan jenggot itu, tidak ada. Tidak ada perintah untuk menumbuhkan jenggot yang ada. Biarkan jenggot. Kalau punya jenggot alhamdulillah punya. Ya Allah, kapan anak bisa punya jenggot kayak Ustaz? Tidak ada perintahnya. Anda punya jenggot alhamdulillah disuruh dia. Makanya bicara istiqomah di atas sunnah, yang pertama harus istiqomah itu hati. Hatinya dulu. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang mereka yang sunnah dengan mengatakan, Ustaz, Anda memang tak pakai jilbab Ustaz. Kata perempuan ini, tapi hari anak sudah tak pakai jilbab. Daripada itu, akun-akun pakai jilbab, hati yang berjilbab. Betul anak kau sendiri. Jangan yang mau dimulai dari hati. Tapi bukan berarti kemudian karena hatinya berjilbab itu orang pasti betul. Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Ingat Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, tidak pula kepada harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Kalau ada orang mengatakan saya jilbabin hati saya Ustaz, walaupun saya tak pakai jilbab, bohong. Kalau dia benar menjilbabi hatinya, maka dia akan jilbabi raganya. Karena hati yang taat dan patuh kepada Allah, raganya akan patuh dan taat kepada Allah. Maka tadi kalau kita istiqomah, yang pertama adalah hati. Kita perlu bermuhasabah, apakah hati anda sudah istiqomah? Yang kata Nabi SAW, kalau organ itu benar, semuanya benar, semuanya benar. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Alhamdulillah.
Al-Hambali, beliau mengatakan asal istiqamah, akar istiqamah, pokok istiqamah itu istiqamah itu pasti ada tauhid. Ada istiqamahnya hati di atas tauhid. Kalau bicara iman, maka iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan yang mendalam dengan hati, dan amal dengan mata. Maka yang pertama istiqomahnya hati di atas tauhid. Kalau beliau mengatakan kapan hati itu istiqomah? Istiqomah di atas apa? Ala ma'rifatillah. Hati itu istiqomah di atas ilmu tentang Allah. Kenal sama Allah. Ada dari melihat ke atas semua. Ada apa di atas semua? Ada semua. Jadi mana? Semua bisa dibaca. Karena tujuan asma Allah itu ditulis bukan untuk hiasan. Allah mengatakan walillahi asmaul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah. Buat apa nama-nama yang indah? Fad'uhu biha. Untuk berdoa. Bukan untuk hiasan, bukan untuk hiasan, tapi untuk berdoa, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, itu tingkatan paling rendah. Hafal aja. Lalu tingkatan yang kedua memahami, tingkatan yang ketiga mengamalkan, yang keempat yang mengamalkan dan berdoa dengan nama Allah itu masuk surga. Maka hati harus istiqamah dari pengetahuan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi antara cara mengenal Allah dari asma Allah istiqamah adalah khasyati. Istiqamah selalu takut sama Allah. Bukan takut sama atasan, bukan takut sama CCTV. Ya, dia selalu menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Dia mengagungkan Allah, dia cinta sama Allah, dia senantiasa berharap kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia berpaling dari semua selain Allah Azza wa Jalla. Tak kalah hati istiqamah di atas itu, ada yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita dari antara yang perlu dijaga dalam istiqomah ini lisan. Ya, hati saya istiqomah, alhamdulillah. Kenapa lisan penting istiqomah? Karena lisan ini gayungnya hati. Gayungnya hati. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam di hadis Anas bin Malik, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqamah imannya seseorang sampai hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Makanya saya anak kalau antum ngomong mikir dulu. Sekarang orang jarang ngomong, tapi yang dilakukan tulis. Tolong kalau antum kasih komentar, karena sering komentator ini boleh jadi dengan lisannya berdepan. Tulisan dia sebagai bukti tentang kondisi hati ini. Tolong jadi orang yang mengikuti sunnah, yang lemah lembut kepada saudaranya. Ruhama bainahum. Orang Islam yang istiqamah di atas sunnah, ruhama bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Oke, mungkin saudaramu salah, ngomongnya salah, apalagi sampai tulis komentar yang indah, yang menunjukkan hati. Itu sebagai
istiqomah hati. Ayo kita bilang Islam ini dimulai dengan keanehan, keasinan. Yang menerima Islam itu cuma berapa orang dulu di kota-kota. Nabi sendirian di berdakwah alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagian kita merasakan ketika dia berdakwah di kampungnya, Allah Ustaz, anak yang tidak teroris. Betul. Anak yang ketika berjenggot diundang untuk isi khutbah kita di rumah kawannya Bapak anak. Setelah selesai kawan Bapak ngomong sama Bapak Riza. Tadi ketika anak muda dan orang-orang ngomong, kok udah teroris? Seakan-akan jenggot itu adalah tanda pertumbuhan. Bacaan Islam ghaliban. Islam dimulai dengan keanehan keasinan. Wa sayaudu ghaliban kama bada, dan akan kembali aneh dan asing. Sebagaimana dimulai dengan keasinan, fakta dan beberapa, maka surga atau pohon yang indah di surga Allah buat orang-orang yang asing. Jadi umat Islam itu akan asing di tengah masyarakat musyrik dan kafir. Kemudian umat Islam yang sholat, yang taat kepada Allah, selalu ke masjid, itu asing di antara kawan-kawan. Ada seorang ASN, dia ngomong sama Ustaz, kami bingung Ustaz, di kantor ada Ustaz, tidak ada satu yang puasa. Satu. Tapi mereka salah Ustaz. Nanti mereka juga bersama. Anak ketika puasa dikutuk dari semuanya. Itu orang yang melaksanakan rukun Islam aneh di tengah umat Islam yang tidak melakukan rukun Islam. Dan seorang Muslim yang menjalankan sunnah Nabi alaihi wasallam akan dianggap aneh oleh siapa? Oleh orang-orang Islam yang tak mengenal sunnah Nabi alaihi wasallam. Ayo bilang, tatkala ada ustaz yang menyampaikan hukum musik itu haram, ada lagi ajaran apa? Saya 60 tahun, bapak saya itu ustaz, dapat tanya ini kok ajaran baru? Ya tidak baru. Coba dibaca hadis-hadis. Dibaca perkataan Imam Syafi'i, mazhab kita itu di Indonesia pada cari. Baca kitab Al-Qaim, sehingga kita jadi tahu. Tapi karena orang jauh dari ilmu agama, dianggap aneh. Dia itu aneh. Ayo bagi kita agar kita bisa istiqamah di atas sunnah. Maka yang pertama doa. Setiap sholat sebenarnya itu sudah berdoa. Tapi tolong dihayati doanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak kita baca 17 kali dalam sehari. Kemudian tambahin dengan doa-doa lainnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian doa Rabbana la tuzigh qulubana. Jemaah, waktunya sudah 6 menit. Bisa diperpanjang? Bisa diperpanjang? Tinggal 6 menit. Antum belum lapar, jemaah. Antum belum lapar, anu sudah lapar. Saya bisa tahan, jemaah. Sudah. Ada yang menyampaikan beberapa poin supaya dari sisi koma saya itu. Allah. Ada pertanyaan. Baik, baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Inna
innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan simpangkan hati kami Islam, kau memberi hidayah kepada kami. Tidak ada jaminan engkau mati dalam kondisi Islam. Tidak ada. Jadi kita memang sekarang Islam, kita lahir Islam, siapa yang jamin kita mati di atas sunnah dan di atas agama yang lain? Maka kita sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, yakin dengan pertolongan Allah. Antum memang akan dibuli, dicaci, dimaki, diasingkan, bahkan mungkin dibunuh. Dan kita menegakkan sunnah Nabi alaihi wasallam, tapi yakin pertolongan Allah akan datang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min wara'ikum ayyaman sabr, di balik kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minhum, buat orang yang berpegang teguh dengan agama seperti yang kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dia mendapatkan pahala 50 sahabat. Kata para sahabat, ya Nabi Allah, awamihum, atau maksudnya 50 dari mereka. Kata Nabi SAW, dan itu dari kami. Bukan diri yang utama dari sahabat, tidak. Tapi amalan-amalan yang menjaga dan pahala berlipat ganda. Di saat orang-orang membuli antum karena antum menjalankan sunnah, pahalanya akan lebih besar berlipat ganda. Sampai disebut dalam hadis yang lainnya, orang yang berpegang teguh dengan agama seperti tadi di hadis Jabal, seperti memegang bara api, tapi yakin pertolongan Allah akan kembali. Islam itu seperti yang dijalankan Nabi alaihi wasallam, akan kembali kepada Islam. Iya, kita yakin Islam akan hadir memberikan kedamaian. Islam akan hadir memberikan rasa keadilan kepada semua. Orang kafir dan orang Islam akan merasakan keadilan Islam. Anda lihat bagaimana negeri-negeri yang ditaklukkan itu, mereka ini umat Islam datang lagi dari negeri karena mereka merasakan keadilan Islam. Kemudian yang ketiga, sibuklah belajar ilmu agama, belajar lagi. Karena bagaimana kita mau berpegang teguh dengan sunnah, kita tak tahu mana yang sunnah. Maka kita harus belajar. Kemudian yang keempat, yang perlu dilakukan adalah mengikhlaskan amalan itu. Ikhlas. Jangan ingin dipuji orang, jangan ujub, jangan riak dengan pamer. Engkau memang mengamalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian menjaga lisan yang disampaikan. Lalu yang selanjutnya menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid buat yang laki-laki. Kemudian yang terakhir, memilih kawan. Jangan salah pilih kawan agar antum tidak tersesat. Kawan di media, kawan di medan. Saya kira anak ada beberapa pertanyaan, tapi supaya antum tidak ngantuk, anda minta semuanya angkat tangan ke atas. Nah, ibu, mana ibu angkat tangan ke atas? Ya, kemudian letakkan di punggung teman dan di depan. Nah, ini teman-teman. Nah, oh yang berada tak menjadi temannya. Pahala gimana? Jangan ada kesimpulan utama ngantuk dengan dari kajian. Baik, boleh cukup. Baik, anak dan banyak pertanyaan. Apakah istiqomah ini rentan dengan kesedihan? Bagaimana supaya konsisten di jalan ini serta menghibur diri ini untuk tetap dalam pendirian di jalan istiqomah? Iya, kita perlu cari kawan. Tadi kan disebutkan, akan jadi aksi. Tadi malam ada seorang pemuda di Bukit Tinggi datang ke anak Ustaz, anak tak boleh hadir
Ada satu mahasiswa dari Medan, dia sekolah di Surabaya. Ketika dia pulang, tahu dia sudah berjenggot. Ibunya minta dia potong jenggot. Disumpah supaya akhirnya dia potong jenggot. Oh, seharusnya tidak. Kemudian dia pulang ke Surabaya, kiranya ibu yang dia jenggot. Ternyata tiap hari ibunya minta foto. Dia foto dia. Subhanallah, sampai seperti itu. Padahal ya, anak pun merasa ketika anak pulang dari pesantren, anak mulai tahu sunnah ya. Anak pakai jenggot. Kata abahnya, ikut aliran apa? Aliran sungai deras. Akhirnya, bila ada sunnah aja kata kepada abah. Yang pakai jenggot itu orang-orang tua. Anak pakai jenggot sejak SMA pasti. Abah ngomong yang pakai jenggot itu orang tua. Sementara yang kuning sama orang kita kan masih muda. Mana ada orang tua yang pakai jenggot? Semua dipotong jenggot. Dan betul ini urusan sunnah, urusan agama ini. Ingat beberapa waktu yang lalu rame Messi pakai jenggot. Pernah lihat kan? Messi pakai jenggot. Ketika Messi pakai jenggot, orang-orang pakai jenggot. Tapi bukan jenggot sunnah. Jenggot apa? Jenggot Messi. Ketika anak pakai baju di atas pakaian, apa kebanjiran ini? Sekarang model pakai celana cingkrang dong. Tapi misalnya anak mau sebentar, coba lihat iklan ini. Oh, cingkrang katanya. Iya, kalau model cingkrang nggak apa-apa. Tapi kalau cingkrang suka ke masjid, bahaya. Kalau cingkrang suka ke kafe, nggak apa-apa. Kalau suka ke masjid, bahaya. Ini aliran sesat. Maka anda harus cari kawan. Ya, kemudian kalau anda nggak punya kawan, berkawanlah dengan kita. Baca dengan para ulama. Kami terus berdoa dan yakin. Tadi, maka yakin pertolongan Allah akan datang. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam main batu, diusir mungkin tidak akan menimpa sebagainya. Bahwa bisa. Sebelumnya anak minta maaf kalau sekiranya pertanyaan ini menyinggung beberapa orang. Dan anak juga bukanlah yang terbaik di antara semuanya. Bagaimana tanggapan Ustaz dengan mereka yang koar-koar mengatakan kita harus sesuai sunnah, tapi mereka lupa kalau mereka hidup bermasyarakat, yaitu tidak memperhatikan adab dan akhlak dalam menyampaikan sunnah tadi. Syukran, assalamualaikum. Tapi ini masalah. Ada yang sampaikan sunnah itu bukan penampilan. Yang pertama istiqomah itu istiqomah hati, istiqomah lisannya. Nanti adanya kan istiqomah. Nabi kita dalam sunnah yang menyampaikan alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, paling istiqomah, itu paling baik akhlak. Maka kalau antum sudah mengenal sunnah, tahu nggak berbakti sama orang tua, nggak sayang sama istrinya, tidak menghormati yang tua, tidak berbuat baik kepada tetangga, kalau ngomong menyakiti hati, berarti antum belum istiqomah di atas sunnah. Antum masih pilih-pilih. Janganlah memandang debat ini mudah sekali, kalau saya potong selesai. Pakai jilbab yang menutup aurat ini tinggal beli dipakai selesai. Pakai ada lihat, ada pernah berjumpa dengan orang-orang yang nggak pakai jilbab, pakai
pakaiannya seksi, celana pendek atau berangkat umroh pakai tanda kita. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Ternyata sudah pulang ke Jakarta habis. Maka kok akhlak ini menjadi parameter kesempurnaan iman seseorang. Dan yang paling berat ditimbangkan pada hari kiamat itu adalah husnul khuluq, akhlak. Dan tentu kau tahu kawannya mungkin ya akhlaknya buruk, utang bayar, itu akhlak buruk. Bakhil, jangan jadi suami yang bakhil. Jangan sampai istri itu ngomong, ya Allah, kajian besok pertama, tapi urusan fulus, ingat bahagia termasuk akhlak yang buruk. Antum kalau punya banyak aib, ya Imam Syafi'i ini memberikan arahan kepada kita semua punya kekurangan. Anak punya banyak kekurangan, dan yang paling tahu sama anak istri anak-anak di rumah, orang-orang yang dekat bersama, tapi paling tahu istri. Kata Imam Syafi'i, wa in kathrat uyubuka fil baraya وسرك أن يكون له غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. Kalau engkau punya banyak kekurangan di orang-orang itu, maka rahasiamu harus kamu tutupin dosa-dosamu. Bagaimana cara menutupinya? Cara menutupinya dengan berakhlak mulia dan berbagi dengan manusia. Karena kedermawanan itu menutup semua aib. Antum saja di masyarakat. Ada seorang yang sudah menjalankan sunnah 5 waktu di masjid, masya Allah, puasa Senin Kamis, tapi dia bakhil sama tetangganya. Apa kata orang? Ya Allah, siang malam. Tapi sebaliknya, ada satu orang sholat tidak, puasa tidak, tapi selalu berbagi dan menolong tetangga-tetangga yang apa kata orang-orang? Masya Allah, baiklah. Cuma saya tidak sholat. Tidak baik saja. Tapi di masyarakat menjadikan kedermawanan itu sebagai ukuran dan bentuk kedermawanan itu salah satu akhlak itu. Apakah ada amalan khusus di bulan Rajab seperti puasa dan lainnya? Ayo tidak. Kalau menyebutkan, tidak ada amalan-amalan khusus tentang bulan Rajab ini. Dan memang ada kita Rajab dan bulan Ramadan. Amalan yang perlu kita lakukan semua amal soleh, dan hindari dosa. Puasa silakan perbanyak puasa, baca Quran perbanyak ucapan, sedekah perbanyak sedekah. Jadi memperbanyak amal soleh di bulan Rajab ini dan menghindari dosa-dosa itu adalah amalan khusus seperti sholat rakaat itu hadis yang tidak sahih bahkan dipalsukan oleh para ulama atau dianggap palsu oleh para ulama. Apa nasihat Ustaz untuk kami para suami yang berhijrah dengan kendara istri yang sering menjadikan pertengkaran ketika kita menghadiri majelis ini, di mana kondisi ekonomi kami yang menurun drastis. Seringkali anak ini melihat teman-teman yang lain istiqomah dari sunnah dengan istri semangat, dengan istri yang semangat menghadiri majelis ini. Semua butuh proses. Ada yang istrinya dahulu yang kenal sunnah, artinya yang bertobat kemudian dia hijrah menuju ke jalan Allah. Tapi ada yang suami ini. Apa yang dilakukan suami? Kalau antum punya masalah dari sisi ekonomi, tolong jangan sampai antum menghadiri majelis ilmu yang kemudian antum menelantarkan keluarga antum. Karena ilmu itu ada dua, ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Ketika ilmu itu wajib, antum hadiri. Ilmu itu sunnah, mungkin bisa ditunda. Tapi memberikan nafkah kepada istri itu wajib hukum.
Dan kalau anda punya kekurangan dalam memberikan nafkah kepada istri, tolong berikan perhatian yang lebih. Pulang dari kajian, datang ke istrinya, ngobrol yang enak, kasih pujian, sanjungan, katakan kepada dia subhanallah ketika anak kajian, wajahmu ada di depanku. Tapi tak kelihatan wajahnya Ustaz. Ambil puji istri, gombalin istri itu jauh. Perempuan itu suka digombalin. Ini sudah tulus, gak ada perhatian enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sawalis dari Palang di tangan 50 kota. Berapa kilo dari sini? 140, Masya Allah. Semoga langkah orang-orang yang dari luar kota ini ditulis pahala dan diantarkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami seperti apa yang wajib ditaati Ustaz? Iya. Suami itu wajib ditaati selama dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi ibu mungkin suaminya tidak terlalu soleh, mungkin suaminya banyak berbuat kemaksiatan, tapi selama dia suami maka kau wajib taat, nurut, menghargai, menghormati suamimu selama dia suamimu. Kecuali kalau suami memerintahkan kepada kemaksiatan, fala qoma. Tak boleh tak? Istrinya tak boleh sholat. Ada suami-suami yang melarang istrinya sholat. Ada suami yang melarang istrinya pakai jilbab aja, tak boleh tak? Kenapa? Ini perintah Allah dan perintah bertentangan dengan perintah. Maka bagi istri yang dapat suami belum ngaji, berikan pelayanan yang lebih kepada suami. Ada kejadian di pekan lalu, seorang laki-laki ngomong sama suami, saya lihat istri anak ini mulai nonton pengajian. Terus, berubah biasa. Berubahnya lebih baik apa lebih buruk? Lebih baik, ya sudah biarin. Ya benar juga. Makanya ketika sang istri ini berubahnya lebih baik, bukan penampilannya lagi-lagi zaman. Kadang-kadang kita mengukur istiqomah dengan penampilan tidak. Memang penampilan salah satu identitas. Tapi tetap istiqomah hati, istiqomah lisan, bagaimana sang istri menghormati suaminya. Suaminya tahu suaminya dapat memegang 5. Tahu biasa sebenarnya jam 5. Kalau istri sekali-kali kalau waktu dipanggil, tungguin suami. Tahu suami datang langsung bukakan pintu. Masya Allah. Sejak kapan kau seperti ini? Sejak ngaji, alhamdulillah. Aku tahu kau adalah surga atau neraka. Itu yang akan membuat suami, insya Allah akan lebih baik. Anak berusia 18 tahun, kelas 3 SMA Ustaz. Alhamdulillah saya hijrah ke manhaj salaf ini dan anak berterima kasih kepada Ustaz sudah memberikan anak ilmu dan nasihat melalui media sosial. Dan anak juga berterima kasih kepada Ustaz-Ustaz lainnya. Semoga Ustaz selalu dan dilindungi, Ustaz sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Ustaz-Ustaz lainnya, barakallahu fiikum. Ini doa jemaah. Ya, semoga ilmu itu bermanfaat dan kita istiqomah dalam agama Allah. Ini juga jawab. Baik, kayaknya ini pertanyaan terakhir teman-teman. Siap. Nah, apa maksudnya? Anak mau bertanya. Apa yang disampaikan? Oke, dipikul. Nah, iya, Masya Allah. Kasih hadiah Bapak. Akhir begini bilang, tiap pagi
Dan maka Nabi SAW itu berdoa, Rabbi a'udzu bika minal kasali wal su'il hiba. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua yang buruk. Dan Nabi juga berlindung, Allahumma inni a'udzu bika an uradda ila ardhil umur. Aku memohon kepadamu yang sampai perlindungan yang sampai kembalikan ke umur yang rendah, pikun tadi. Kalau bicara orang yang pikun dan dia sudah tidak bersama akalnya lagi, maka tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, selesai diangkat pena. Seperti itu orang-orang itu. Maka buat anak yang punya orang tua yang pikun, maka diperhatikan. Kalau memang benar berikut, tapi ada orang tua yang tidak selalu dulu, nanti dia ingat, nanti dia sholat, tapi tidak datang fase dia lupa lagi. Ketika akalnya tidak bersama dia, maka tidak wajib lagi dia berhukum. Baik, ini pertanyaan terakhir, apa bisa Anda mau bertanya? Kami mempunyai anak perempuan, dia hamil di luar nikah. Kami tidak mau menikahkan anak kami karena dia dalam keadaan hamil. Nanti kalau anaknya lahir, siapa yang akan mengadani? Apakah ini kami sebagai orang tua ini dikatakan musibah atau cobaan atau takdir buat kami? Mohon jawaban buat kami Ustaz, dan jangan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, perzinaan di negeri kita ini sudah merajalela. Bahkan orang-orang yang hamil di luar nikah itu banyak sekali. Rata-rata yang mendaftarkan pernikahan dini, rata-rata itu karena hamil di luar nikah. Alhamdulillah. Maka kita perlu mengawal kondisi ini. Semoga kita bisa menjaga pandangan mata kita, kemaluan kita, dan orang tua yang melihat anaknya sudah cukup umur kita. Baik, yang pertama bicara anak di luar nikah ini musibah dan boleh jadi azab juga buat orang tua. Kalau bicara takdir, semua terjadi dengan takdir Allah SWT. Anak itu tidak dinasabkan kepada bapak biologis, anak itu dinasabkan kepada ibu. Kalau bicara mengadani bayi yang habis laki, memang masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Hanya menurunkan rahmatullah taala dan banyak madhab itu mengatakan sunnah mengadani bayi yang baru lahir, walaupun sebagian lainnya mendhaifkan hadis. Dan kalau bicara mengadani yang baru lahir, siapa yang mengadani bebas, ada orang tua. Boleh jadi kakeknya ini, karena tetap dia jadi kakek. Karena dinasabkan kepada ibunya, maka bapak ibunya anak perempuan ini jadi kakeknya itu anak, apa dia yang mengadaninya, dan anak itu tidak punya dosa apa-apa. Bagaimana orang tua berusaha untuk memberi arahan kepada putrinya agar bertobat kepada Allah SWT. Baik, ada anak-anak kasih hadiah buat yang paling jauh. Nah, dari mana? Cirebon, jangan merantau di sini. Tidak, yang datang aja di sini. Mana? Solok, Pasaman Barat. Lebih jauh mana Solok sama Pasaman Barat? Riau, Kabupaten Belawan. Hah? Lebih jauh. Rimbau Puncak, Rimbu Puncak, Jambi. Bengkulu, jauh semua. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bengkulu lebih jauh daripada Pasaman Barat. Iya. Oh, kasih. Nah, habis sudah. Oh, full semua. Baik,
Tidak saja yang bisa jawab pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan 5 perkara Oke, sebutkan 5 perkara. Iya. Bukan itu pertanyaannya. 5 perkara dan kita istiqomah. Nah, doa, yang pertama doa. Yang kedua, doa yang paling berguru ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah, jangan ada yang sabar. Yang ketiga, iya, menyibukkan diri belajar ilmu agama. Yang keempat, ikhlas, jaga hati yang sempit. Yang kelima, menjaga lisan. Masya Allah. Dan jemaah merasa cukup ya. Anda terima kasih banyak kepada seluruh hadir di sini, khususnya para panitia dan pengurus Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkawi Al-Andunisi Al-Makki. Iya, karena beliau ada di Mekah sana. Semoga itu yang kita belajar bisa kita amalkan. Jangan ditunda-tunda, segera amal. Dan semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan, masya Allah, barakallahu fikum, hayyakumullah, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, hayyakumullah, masya Allah, barakallahu fikum, masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, masya Allah, ahlan wa sahlan, masya Allah, barakallahu fikum, hayyakumullah, masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai dengan takbir akbar yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kita doakan semoga guru kita Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalam hafizahullah taala selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan kepada seluruh jemaah agar bisa kita keluar. Diharapkan kepada seluruh jemaah agar keluar dengan tertib dan kita lakukan bapak-bapak yang keluar dahulu serta